gue cobain dong. Udah dikasih, udah lu coba aja, bisa berenang bisa. Anyut bang. Oh iya. Anyut. Misalnya kayak di sini kan, kayak di sini nih. Jadi kan dia ada namanya poin ya, poin tempat si ombak itu menggulung. Namanya poin. Nah, misalnya di sini, gue tuh udah nyampe di jauh lah dari sini. Kayak dia bilang tradisional Java, jadi pakai baju tradisional Jawa. Apa kemben itu sih biasanya. Nah terus dipakai kain gitu. Terus ada pernak-pernik, dia ngomongnya kayak gitu. Cantik. Gitu dia bilang. Cuman emang dia doang yang lihat. Lu nggak lihat, yang kawan-kawan nggak lihat? Nggak lihat, kita ada 7 orang ada lah kali. Yang bule itu ada 3 orang gitu. Yang lihat tuh emang dia doang, orang Brazil itu. Terus kita panik kan, yang anak-anak lokal itu. Coba karena udah mau maghrib. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Rudi Botak di Cerita Malam. Kali ini gua berada di daerah Cipayung, Jakarta Timur, di rumah narasumber gua yang dari dulu sampai hari ini beliau aktif dengan olahraga ekstrim, yaitu olahraga surfing. Sampai hari ini pun narasumber gue ini aktif di PSOI, Persatuan Selancar Ombak Indonesia. Kan gitu? Iya. Oke, nggak usah berlama lagi, kita berkenalan dengan siapa? Halo, bro. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah. Kuat. Bro siapa? Alfi. Alfi. Oke. Ini Bro Alfi, kawan sudah kurang lebih 10 tahun lebih lah ya. Baru ini lagi ketemu. Dulu juga sering cerita soal surfing, tapi gue karena dunia gue berbeda, gue di dunia pendakian, Bang Alfi di dunia air, yaitu temannya Dolpino. Jadi gue kurang nyambung dan gue kurang tertarik dulu dengan cerita-cerita Bang Alfi kalau pernah surfing di daerah ini, daerah itu. Apa sih dunia laut gitu loh, apa sih, nggak tertarik sama sekali. Tapi hari ini gue akan korek abis nih soal dunia surfing ya. Bang Alfi ya, boleh ya minta izin ya. Dari hal-hal yang apa sih kendala bermain surfing di perairan Indonesia, apa sih kendala jadi atlet surfing Indonesia. Terus bagaimana sih bermain surfing di Indonesia, kultur budayanya, karena Bang Alfi ini pernah long trip dari ujung perairan Jawa Barat sampai Banyuwangi ya Bang? Sampai Jawa Tengah sih, Pacitan. Sampai Pacitan. Lu mau tahu cerita selengkapnya dari Bang Alfi? Gua nggak akan potong. Lu siapin amunisi lu, kopi lu, rokok lu, semua, ajak keluarga besar lu nonton. Oke, kita langsung ke Bang Alfi. Silakan Bang Alfi. Wede, Bang Alfi. Gimana Bang? Ceritain dong sama gua soal perjalanan lu, atau kok bisa sampai lu sampai hari ini menjadi pengurus di PSOI. Gimana sih perjalanannya itu? Tapi gue minta lu ceritain dulu sama gue awal-awal kenapa lu cinta sama dunia air nih, surfing. Karena buat gue Rudi ini yang senang mendaki, apa sih main air gitu loh. Nggak tertarik gue pengen tahu nih, karena gue yakin di luar sana di channel-channel lain pun jarang yang membahas soal dunia surfing. Iya. Ya, jadi gue pengen bertanya sama Bang Alfi nih, awal mula lu
cinta dengan dunia surfing itu gimana ceritanya, Bang? Silakan, Bang. Awal mula perjalanan Bang Afi dimulai dari ketertarikannya pada dunia surfing. Berawal dari rasa penasaran saat melihat ombak dan para peselancar, ia mulai belajar secara otodidak, jatuh bangun menghadapi ombak, hingga perlahan mengasah kemampuan dan keberaniannya di laut. Seiring waktu, kecintaannya terhadap surfing tidak hanya menjadi hobi, tetapi juga bagian dari perjalanan hidup yang membentuk karakter dan dedikasinya. Bang Afi terus berkembang, aktif dalam komunitas, serta berkontribusi dalam memajukan olahraga surfing di Indonesia. Hingga saat ini, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Bendahara PSOI DKI Jakarta, sebuah peran penting yang menunjukkan komitmen dan kontribusinya dalam mendukung perkembangan surfing secara profesional dan berkelanjutan. Kayak kalau misalnya channel-channel lain itu kebanyakan si surfer itu sendiri yang bikin channel sih sebenarnya. Tapi itu pun kebanyakan trip-tripnya mereka kan. Oke. Kayak Day in My Life gitu-gitu. Nah, kalau misalnya awal mulanya itu tuh tahun ini Bang, tahun 1970. Padahal gue lahir kan 83. Sorry sebelum gue lanjutin ya. Gue mau duduk di sini nih. Ini nggak apa-apa biar penonton gue tahu. Gue mau duduk di sini sama dia. Gue puasa dulu 3 hari nih. Karena jujur, gue kalau udah ketemu sama Bang Afi nih, susah gue buat seriusnya. Dia juga susah. Ini gue paksa duduk di sini, gue paksa nih ya. Ayo bang, duduk bang, di sama gue bang ngobrol. Gimana ngobrol ya serius nggak malu? Susah nih gue ngobrol serius. Ya ini nih, awal aja dia udah bikin jokes. Gak apa-apa, santai aja lah, santai. Iya, jadi kan awalnya tuh tahun gue kan kuliah di Padang tuh tahun 2000, kuliah itu 2001. Duh, kelihatan banget gue tuanya ya, 2001. Nggak apa-apa bang, tuan ontak. terus. Ya. Jadi pas pulang kuliah, gue kuliah di Unan kan, Universitas Andalas. Jadi pas pulang itu berdua sama temen gue itu, namanya Andri. Jadi naik motornya dia. Terus kita tuh nggak langsung pulang tuh bang, nggak langsung pulang. Di Padang itu kan ada apa? Dia itu kan pantai kan, daerah pantai. Oh jadi Padang tempat lu tinggal ini daerah pesisir? Iya, Padang itu kan emang pesisir kan. Di baratnya itu kan ya udah pesisir gitu kan. Lu buka itu dah. Padang. Oh gitu. Soalnya kan ada yang bilang di daerah. Oh gue baru tahu nih, biar penonton gue juga tahu nih. Padang. Kayak lu doang yang nggak tahu deh. Enggak, penonton gue juga banyak yang tahu. Lu jangan macam-macam bang. Ya. Gitu. Nah jadi pulang ya kan. Terus dia bilang kita jangan apa? Ke pantai. Emang udah sore tuh, udah sore. Nah jadi di mana Padang itu. Jadi dia kayak gini deh jalannya gini kan. Terus udah nih ini abis nih, jadi ini hutan, terus belok tuh kan, namanya Pantai Purus di situ, Purih lah bahasa Padangnya. Nah pas belokan Purih itu, terus teman gue tuh ngeliat kok ada orang yang berenang lah di situ kan. Tuh terus itu bukan berenang bro, gue bilang itu surfing deh kayaknya. Terus gue bingung tuh buat kesananya gimana ya. Akhirnya kita cari tahu tuh sore itu sama Andri kan, sama Andri itu terus. Ternyata ya udah kita cari tahu, akhirnya kita jalan setapak ke situ ke Pantai Purih itu. Ya udah di situ gue ngelihat pertama kali orang surfing lah secara langsung. Terus orang lokal, okay. Purih Padang itu. Terus apa namanya si Andri bilang yuk kita cobain surfing gitu. Cuman kan hari itu gue bawa celana dalamnya kan cuma satu ya kan. Karena nggak ada niatan buat. Iya, ntar kalau basah nyampe rumah kisut ya kan. Terus gue janjian sama Andre, ya udah besok kita cobain yuk sore gitu. Nah sorenya besokannya dianya malah jadi jiper duluan gitu, nggak mau lah. Akhirnya gue dong yang nyoba besoknya. Langsung tuh minjem papan lokal, gue ngobrol-ngobrol sama situ, gue cobain dong. Ya udah dikasih, ya udah lu coba aja, bisa berenang bisa. Anyut bang. Oh ya. Anyut. Misalnya kayak di sini kan, kayak di sini nih. Jadi kan dia ada namanya poin ya, poin tempat si ombak itu gulung. Namanya poin. Nah, misalnya di sini, gue tuh udah nyampe di jauh lah dari sini, kayak dari sini ke sini lah. Dekat itu. Terus. Jauh. Ya jauh lah, kayak berapa ya? Sekilo kali ya. Mungkin sekilo ya kalau dijarakin jauh. Terus gue diteriakin sama server yang lain tuh.
hanyut gitu. Hanyut, ya udah langsung pada rame tuh nolongin. Terus nolongin gue, terus ya udah. Kok ditolongin Bang? Gue juga heran. Kenapa gue Produser gue ditolongin gitu. bingung. Di podcast apa sih? Ya udah terus ditolongin tuh sama 3 orang. Sebenarnya gue juga waktu itu gue merasa jago, bisa berenang lah. Dulu Tapi gue bisa. ikut klub renang ya. Kayak malu lah waktu itu. Masa gue ditolongin gitu. Terus nggak ada paniknya sama sekali sebenarnya. Cuman ternyata kolam renang sama laut itu beda kan, dia ada arusnya, ada gitu. Terus ya udah ditolongin. Jadi gue megang kaki mereka tuh, kanan sama kiri gitu, ya udah ditolongin sama mereka. Selamat deh gue gitu. Nah, cuman dari situ nggak kapok sih. Besok-besoknya nyoba lagi. Itu di Pantai Puri itu 2001 sampai Itu usia berapa Bang? Kalau pada saat itu ya, pada saat yang lu ceritain mau mati nggak jadi tuh tadi. itu ya. Berapa ya? Hari tahun pertama kuliah lah, berarti 18-19 tahun. 19 tahun. Iya, 19 tahun tuh pertama kali nyoba. Gitu. Terus udah sampai 2005 ya gue lulus itu jadi rutin surfing lah di situ di Pantai Puri Padang, Ayamani. Sama di situ ada secret spot apa ya gitu di situ. Pokoknya sampai gue lulus di Padang tuh masih surfing. Nggak, tunggu. Cuman orang tua nggak support. Nah, tunggu dulu sebelum ke orang tua nih. Sebelum orang tua. Lu bagaimana bisa diterima sama pesurfing situ awalnya? Itu lu belum cerita. Dan papan pertama kali yang lu pakai kan ada yang gue tahu longboard. Iya. Terus apa lagi? Gue taunya itu doang. Shortboard, longboard, ada funboard, sama whiteboard. Ya kan? Iya, whiteboard. Nah, itu yang gua nggak tahu pada saat itu gimana ceritanya. Lu kan nggak mungkin lu ujuk-ujuk gua pinjam surfing, nggak kan? Pasti itu ada. Kalau di Jawa itu ada bahasa inggah-inggihnya. Kulon gimana Bang? Iya, itu kan karena komunitas ya, jadi komunitas surfing tuh sama kayak anak-anak skateboard lah ya, jadi welcome lah. Jadi pas gue samperin terus nanya-nanya, ya dia welcome aja sih. Gitu, ya udah. Terus di sana tuh belum ada ini, di tahun itu tuh belum ada papan itu cuma satu jenis aja, shortboard udah. Jadi belum ada longboard, belum ada funboard di situ. Emang di Puri itu dulu kayak masih apa ya? Secret spot juga lah waktu itu di situ. Soalnya jalannya belum kebuka kan tadi kan. Pas belokan, nah di sini tuh masih kayak kebun orang gitu. Banyak pohon kelapa gitu-gitu deh. Nah, kayak gitu. Shortboard. Jadi langsung nyoba shortboard waktu itu. Padahal sebenarnya kalau di surfing itu buat belajar tuh harus yang longboard dulu atau soft top lah. Pakai single pin apa? Yang di bawahnya? Iya, kalau longboard kan biasanya single fin, tapi itu kan yang klasik. Kalau kalau buat belajar itu ya 3 fin sih, atau softboard namanya soft top. Itu terus kasih atasnya itu apa? Gue yang gue tahu wax. Ya kan. Ya. Kenapa gue tahu? Karena gue dulu survive di Bali ngebersihin itu. Betul. Jangan diterusin, ntar gue cerita deh kan. Terus. Terus iya. Dulu berapa Bang dibayar? Ini kayak jadi podcastnya plastik gue. Gitu ya. Terus akhirnya karena emang di situ nggak ada tempat apa namanya? Nggak ada buat belajar gitu. Apa sih bahasanya tuh? Listen. Nggak ada listen buat surfing tuh nggak ada. Jadi ya udah, lu kalau mau coba, ya udah otodidak aja, langsung coba aja. Itu sebenarnya kalau belajar surfing hari itu seharian lu belajar surfing kalau ada listen ya, itu bisa sebenarnya bisa langsung berdiri. Kayak di Bali gitu. Kalau di Jakarta tuh paling dekat di Cimaja. Oh di ini yang ada itu di Pelabuhan Ratu. Kalau di Cimaja itu ombaknya udah middle ini loh, udah lumayan ini ya. Udah bisa buat pemula. Nah itu bisa tuh teman, karena gue di Padang itu nggak ada itunya kan, nggak ada lisan surfing gitu. Gue baru 3 bulan nyoba baru bisa berdiri tuh.
Ya kalau Itu di baru bisa berdiri. Bali dulu itu kayak Rip Coast, School Surfing. Nah ya kayak gitu, ya. ya, kayak gitu. Kalau di Padang waktu itu nggak ada. Nggak ada, karena Padang itu biasanya tempat singgah si bule-bule buat mau ke Mentawai kan. Oke. Sebelum ke Mentawai pasti dia ke Padang dulu. Padang dia surfingnya di situ. Nah, kadang bule itu baik tuh ngasih papan ya. Pinjam, teman lama-lama dikasih. Oh, buat cenderamata Iya, gitu ya. Itu. Oh. Jadi nggak pernah belajar. Jadi 3 bulan gue baru bisa berdiri dan ngikutin ombak. Mahal nggak sih bang? Betul. Papan. Papan selancar atau papan surfing itu mahal nggak sih bang? Kalau di Padang sih termasuk murah ya, karena kan banyak dikasih sama bule kan. Kalau beli? Kalau beli mahal. Kalau dulu itu aja beli baru itu 1,5 ya tahun itu ya. Sekarang mungkin udah 7-8 juta gitu. 6, di atas 5 juta. Itu baru papannya doang. Papannya doang. Belum perintilannya. Belum perintilannya. Berarti olahraga surfing itu termasuk olahraga yang mahal atau yang murah bang menurut lo? Karena gue udah tajir ya, murah sih. Oh anjir, sombong banget. Nih, kawan-kawan nih tandain ya mukanya ya. Gue ketemu orang ini lagi nih ya. Gue gak perlu sebutin instansi lah ya. Nih orangnya. Gue ketemu Parus gitu. Terus. Cukup mahal lah, mungkin ya hobi gitu mahal sih, mahal. Oh. Dibanding bulu tangkis, dibanding bola. Cukup mahal ya. Oke. Gitu apalagi buat zaman itu kan masih anak kuliahan. Gitu. Jadi kalau kita tuh dulunya beli bekas ya. Second. Yang lebih murah lagi yang bekas patah, gitu bang. Itu bisa direparasi. Ya kan zaman itu lem Korea udah ada ya. Itu ya udah ada si yang reparasi papannya udah. Gitu. Terus bang lebih murah. Nah terus gue ini dah 2005 lulus pindah ke Bandung, sempat stres tuh waktu itu kan karena beda kontur ya. Iya di sana kan gunung ya, nggak ada laut. Nah, akhirnya gue nyari sendiri tuh dekat Bandung ini gimana yang sih terdekat spot surfing ya. Ya udah nanya sama teman-teman di Padang, dapet tuh lu mau ke Pelabuhan Ratu atau lu mau ke Pangandaran kayak gitu. Terus dikasih tahu kalau di Pelabuhan Ratu nama spotnya ini. Terus kalau di Pangandaran tuh ada Batu Karas kayak gitu. Nah lu ketemuin orangnya ini gitu ya udah. Akhirnya gue samperin tuh si namanya Bang Lucky. Lucky yang punya salah satu foundernya Uncle 347 bang. Nggak tahu kan? Iya. Uncle 347 distro. Oh distro, oke ya. Kan ada Lucky, ada Dandi, ada siapa lagi. Nah ketemu sama Lucky sama Dandi itu, nah dia lah yang kenalin Batu Karas. Dan akhirnya lu, jadi Batu Karas tuh kayak rumah kedua lah. Rumah kedua. Iya, jadi sering ke situ. Jauh sebenarnya kalau dari Bandung itu. Bahasa Sundanya second home. Iya. Iya. Kalau dari Bandung naik bis itu kan Budiman itu 8 jam lah. Jauh sebenarnya ya. Dibanding Bandung ke Cimaja. Lu bawa papan ya. Naik bis itu ya gitu. Terus akhirnya lu bermain di. Iya, pertama kali Batu Karas juga dulu tahun 2005 itu ya kampung juga masih kosong, sepi. Belum se-booming sekarang. Seviral sekarang iya. Nah, sekarang dibikin buat kejuaraan internasional malah. Masih nasional sih dia. Masih nasional. Berarti data yang gua cari salah nih. Lu riset dulu deh pokoknya. Iya. Masih nasional sih. Ya pokoknya semenjak yang Batu Karas tuh viralnya itu kan gara-gara ya kayak jejak petualang gitu kan, si Unyil gitu, acara-acara TV lah. Nah mulai dah masif tuh, ada hubungan hotel, perwisata. Sebelumnya kosong. Sahabat Dolpino ya. Nah iya, gitu kayak secret spot juga buat surfer di situ. Bule juga masih banyak loh di situ. Sampai akhirnya lu terus bermain di Batu Karas sampai hari ini bang. Sampai hari ini. Jadi kebetulan bini gue juga pertama kali gue ajak ke sana langsung suka tuh, karena dia kan tipenya liburan tuh suka yang sepi-sepi kan. Kalau rame itu
nggak enak bang buat bercinta. Wah, anjir. Bahasa Inggrisnya berkembang biak ya. Iya, bercocok tanam. Ngopo tuh kameramen gua. Kameramen gua langsung ya. Gitu, pokoknya suka yang tenang lah, yang tenang. Jadi vibes-nya dapat banget lah kalau di situ, kulturnya oke banget. Nah, jadi hampir setiap tahun pasti ke situ. Sama anak-anak road trip lah, kalau dari sini nih bawa mobil ya 10 jam lah. Oke. Gitu. Nah, jadi ya udah gue lama di Batu Karas. Ketemu teman-teman surfing tuh banyak kan di situ. Terus lu kok dipercaya bang jadi bendahara PSOI PSOI ya? PSOI DKI. DKI. Jadi PSOI itu kan ada ya kayak PBSI, kayak PSSI, kayak apa tuh? Enggak, pertanyaannya lu kok dipercaya? Lu kan buat siapa sebenarnya? Iya, gue juga buat kawan-kawan PSOI ini kok lu pada mau nih ya percaya deh. Kenapa ya? Mungkin gimana ceritanya bang, serius nih gue gimana ceritanya lu bisa akhirnya jadi salah satu pengurus PSOI? ya kan ya itu tadi, karena gue stay di Batu Karas, banyak ketemu teman-teman surfing dari mana-mana pun. Jadi Batu Karas itu wah gue jadi promosi Batu Karas. Nggak apa-apa. Batu Karas itu surganya buat pemain longboard bang sebenarnya. Jadi kultur ombaknya itu tuh cocok banget lah buat longboard. Jadi dia tuh kayak bahasa kita tuh mellow lah. Enggak yang yang brutal ya. Iya, enggak yang wah. Kalau lagi gedenya emang kayak gitu, emang ada barrelnya lah, ada bolongannya gitu tuh yang kayak pipa. Ya tahu. Tapi kalau lagi santainya tuh benar-benar mellow gitu deh. Gitu. Cocok banget. Nggak pecah di tengah ya. Nah ya. Jadi ya udah, karena dia surganya longboard, jadi banyak surfer yang lokal Indonesia aja banyak yang kesana. Jadi ketemu lah sama dari Aceh, dari Padang juga ada yang ke situ. Terus anak-anak ya banyak lah, yang Jawa, yang Bali gitu. Dari mancanegara apalagi. Sampai banyak banget bule yang malah stay di situ, nikah sama teman-teman di situ juga banyak. Gua aja yang gak ketemu bule. Ada bini gua. Batu Karas memang sering disebut sebagai surganya peselancar longboard karena karakteristik ombaknya yang unik, panjang, tenang, dan memiliki dasar pasir yang aman. Terletak di Desa Batu Karas, Pangandaran, Jawa Barat, tempat ini menjadi destinasi favorit baik bagi pemula maupun peselancar profesional yang ingin menikmati sesi longboarding yang santai. Nah dari situ ketemu, ya itu jadi ketemu sama teman-teman surfer itu kan. Terus singkat cerita lah ya, gue di situ sampai 2013 ya. 2013 gue pindah ke Jakarta, belum keterima kerja di Jakarta. Jadi dari 2005 sampai 2013 tuh di situ di Jakarta 2013. Nah PSOI itu kalau nggak salah dibentuknya itu tahun 2000 berapa ya, Olimpiade gue lupa deh. Terus di googling aja. Iya. Persatuan Selancar Ombak Indonesia, PSOI, dibentuk pada Desember 2007. Facebook. Meskipun telah berdiri sejak tahun 2007, PSOI baru secara resmi bergabung dan diakui sebagai anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, pada September 2020. Pengakuan ini menjadikan selancar ombak sebagai disiplin olahraga resmi di Indonesia di bawah naungan KONI. Pokoknya pertama kali olahraga selancar itu dilombakan di Olimpiade. Nah, akhirnya kan turun tuh ke SEA Games, Asian Games. Nah, karena Indonesia tuh potensinya bagus banget kan buat surfing. Nah, akhirnya legend surfing di Indonesia tuh namanya Om Arya Subakso. Nah, dia kayak inisiatif lah membentuk organisasi itu. Kayak federasi, kayak PBSI tadi, PSSI kayak gitu. Kalau di dunia manjat kayak FPTI, Federasi gitu. Panjat Tebing. Cuman kan syaratnya di setiap daerah tuh harus punya federasi per provinsi kan, buat jadi pengurus besar persatuan itu. Akhirnya ya udah dari Aceh sampai Papua tuh udah punya skup sendiri. Iya, federasi sendiri, PSOI Aceh, PSOI Padang, PSOI per provinsi lah, Sumatera Selatan yang gitu. Nah, di DKI waktu itu diinisiasi lah sama Om Arya itu tadi. Diminta lah ke teman gue namanya Taufik. Dihubungin Taufik itu, lu bentuklah PSOI Provinsi DKI. Masa karena kan DKI kan ini ya,
ibu kota ya. Sekarang udah pindah sih ya. IKN ya. belum. Ini kena nih gue. Gak Ada apa-apa. tukang bakso ntar. Terus. Nah udah, jadi Taufik yang ngabarin gue tuh Taufik, Bang Opik namanya kan. Terus bantuin gue buat bikin, bentuk pengurus PSOI DKI. Oke. Udah, jadi yang pengurus sekarang itu ya teman-teman surfing dulu aja yang di Batu Karas, di Cimaja, yang pokoknya di Jawa lah. Oke. Yang tinggal di Jakarta. Itu. Nah, kenapa gue dipercaya juga nggak tahu sih. Oke. Padahal gue. Oke, ini buat kawan-kawan yang mau berkecimpung atau berkegiatan di dunia surfing, mau coba-coba, seru nggak ya main surfing, mau belajar. Kalau harus jauh-jauh ke Bali ya, kalau mau di Jakarta aja bisa hubungin nanti IG-nya PSOI atau nomornya Bang Afi, nanti gua kasih di bawah ini gitu loh. Nah, sekarang gue pengen tanya nih langsung nih itu kan story-nya Bang Afi ya, awal mulanya cinta sama dunia surfing, terus awal mulanya kenapa bisa jadi pengurus. Nah, sekarang mungkin kawan-kawan udahlah itu. Sekarang gue pengen cerita dari Bang Afi ini. Bang, ceritain dong Bang, yang lu spill ya. Lu pernah long trip nih Bang, ini buat gue ini pengalaman gila nih, long trip dari ujung Banten sampai mana Bang? Pacitan, Jawa Tengah. Dan Bang Afi ngasih spill ke gue pernah bertemu dengan kalau hantu gunung biasa lah. Nah, ini yang nggak biasa. Dia pernah, banyak lah ceritanya nanti. Kita langsung ke Bang Afi aja. Bang, ceritain dong Bang, gimana awal lu long trip dari ujung Jawa, dari ujung Banten. Itu gimana awal mulanya lu bisa punya ide long trip itu? Lu berapa? Ceritain perjalanannya sama kawan-kawan cerita malam. Iya. Ini harus musiknya harus. Iya, nanti gua kasih musik yang deng tak tak gitu ya. Iya gitu, biar kawan-kawan juga tahu nih, oh lo menjabat sebagai bendara PSOI bukan kaleng-kaleng, karena lo nya nih ini pernah karang apa yang lo belum pernah hantem. Ini kalau buat kawan-kawan tahu nih, ini kalau nanti di akhir video gue mau minta dia buka baju, ini codet-codet nih, codet-codet karang ya, kaki sini nih digigit hiu. Bang, dulu muka gue nggak gini Bang. Gimana? Kayak Ideal Diano almarhum. Ganteng lah. Oke. Bang, ceritain lo long trip. Iya, itu bahasa gaulnya dulu kayak West Coast to East Coast lah bahasanya kan. Itu 2000 ini Bang, 2007. Oh, 2007. Sorry, 2009. 2008. Nggak serius banget. 2009. Jadi kalau buat surfer itu nyari spot baru, ombak baru tuh kayak wajib lah. Apalagi yang kita dapat info secret spot. Nah, itu kita pasti cari tahu tuh ombak-ombak di situ. Nah, jadi 2009 itu awalnya itu teman gue si Gilang, namanya Gilang. Terus dia punya kakak cewek, Vika. Terus orang tuanya nggak usah gue sebut. Nggak usah. Terus? Nah, kebetulan Gilang sama Vika ini teman dekat surfing gue lah, anak Batu Karas juga. Anak Batu Karas, jadi gue deket sama dia bertiga. Punya ide tuh buat kita ini long trip West Coast to East Coast lah ceritanya. Kita jelajahin tuh pantai selatan Jawa buat nyari ombak-ombak baru ataupun ombak-ombak yang udah existing aja gitu. Nah, karena kita tuh kismin ya kan, kita nyari yang punya mobil. Pakai mobil siapa nih? Pakai mobil siapa? Ingat tuh ada temen di Bandung juga suka ke Batu Karas juga, namanya Rifki namanya. Jadi kita ajak ke Rifki buat ikut trip gitu karena dia punya mobil kan. Sebenarnya males Bang ngajak dia.
Bau ketek. Si Rifki lo denger ya. Rifki denger ya, ini gak usah lokat. Rifki ini akhirnya terungkap nih ya. Kagak diikat bang. Gak usah. Lanjut. Dia males kayak dia. Tapi kan kalau main surfing kan emang dimainnya begini. Enggak kan? Begitu dia. Emang begitu. Terus lu di bawahnya gitu dia kan kagak. Iya, karena Ini kayak channel gue berubah nih jadi bukan horor lagi. Gak apa-apa. Iya, udah akhirnya Rifki mau tuh. Ya udah kita gimana teknisnya? Udah karena kita base di Batu Karas. Rifki itu kebetulan dia kuliah di Bandung kan. Mobilnya di Jakarta. Mobilnya di Banten. Dia orang Banten, orang pedagang Banten. Nah, akhirnya si Vika ini biasanya di Jakarta karena dia punya suami di Jakarta kan. Nah, terus gue Gilang ke Bandung bareng-bareng ke Jakarta. Rifki kemana? Rifki kemana bang? Coba kan bikin simpel. Lu kan bikin betul-betul. Rifki mana? Coba. Rifki lagi bersihin keteknya. Nah, iya. Terus gitu bang. Jadi pokoknya Vika Jakarta, gue di Bandung, Gilang di Bandung ya kan. Si Rifki di Bandung. Terus ketemunya di mana? Dilalerin. Terus ya udah akhirnya kita nyamperin Vika ke Jakarta. Nah, nyamperin Jakarta, besokannya langsung kita ke Pandeglang. Tempat si Rifki. Nah, kita startnya dari situ tuh, Pandeglang Banten. Di situ juga banyak spot surfing sebenarnya. Nah itu pada saat itu lu kan di usia segitu, maaf ya bang, belum berpenghasilan kan? Sudah? Belum. Masih kuliah. Nah itu kita ungkap sekarang, dana dari mana? Lu itu long trip panjang loh bang. Iya. Nah dana dari mana? Jujur. Waduh, kebuka dong. Nggak apa-apa, biar jelas. Ini bang, jaga lilin gue. Nggak soalnya yang gue denger nih uang kuliah nih bu. Uang kuliah. Gitu belum gini. Jaga lilin. Oke lah. Jadi kita si Rifki kuliah, gue kuliah. Si Vika ya ada dari suaminya. Nah sebenarnya Gilang gue itu punya bukan usaha ya, ada penghasilan lah. Kalau Gilang kan dia ngajar surfing di Batu Karas. Gitu. Kalau gue ngajar yang enggak di Bandung. Biar nggak jadi pertanyaan penonton gue, lu bisa long trip, bisa surfing yang lu tadi bilang gue terlanjur tajir, ya kan? Ini olahraga orang tajir kasarnya yang lu mau, lalu bisa long trip gitu loh. Itu gue nggak mau nanti dipertanyakan nih. Gue harus jelas bang, lu dari mana biaya long trip lu ini? Sebagian besar dari Vika sebenarnya. Nah itu dong. Iya Vika. Cuman kan ya lu nggak bilang Vika sekarang Vika. Ya, karena kan yang udah mapan tuh Vika kan suaminya ya udah kerja, maksudnya ya oke lah gitu. Berarti suaminya kasihan dong ya menghidupi kawan-kawannya. Gitu. Kasihan deh. Iya juga. Iyalah. Terus. Ya, gue juga ada sedikit lah penghasilan dari kan kayak jadi gue di Bandung itu juga tour guide, surfing guide juga. Oh gitu. Jadi nah itu maksud gue, lo berarti sering dapat tamu dari luar. Iya. Nah terus gue mau denger tuh nanti tuh cerita tuh. Jadi lu ceritain aja dulu yang emang ada bini gue. Kebuka dong. Kagak paham. Ini kan kebutuhan konten. Ntar gue udah deg-degan. Kita katain. Nah, udah gitu deh. Terus lo jadi start awalnya kita sepakatin di pantai apa bang? Di Anyer sama Carita. Emang bisa ya di Anyer sama Carita dibuat surfing? Ada. Jadi namanya Lovina. Bukan, Lipo. Pantai Lipo, terus gua takut salah nih sama lokalnya. Udah lama banget nggak ke situ. Sama Jambu ya, Pantai Jambu ya. Kalau nggak salah ada 3 spot tuh. Nah kita surfing di situ tuh. Kita jadi kayak di situ tuh seminggu gitu. Sampai ombaknya nggak ada, baru kita pindah. Emang nentuin ombak ada atau enggak gimana bang? Biar jelas. Gue juga nggak ngerti soalnya dunia ini. Jadi dulu itu di
belum zaman sosial media sekarang tuh kita ada website buat nge-forecast ombak di dunia lah. Gitu, namanya surfforecast.com kan kalau nggak salah. Nah di situ kita tinggal pilih tuh daerah mana ombaknya masuk apa enggak, lagi low tide, lagi high tide, apa enggak, anginnya gimana gitu-gitu. Oh, dan di Banten itu termasuk yang no good ya? Atau gimana? Bagus di situ, dia beach kan bagus. Di situ bagus. Kenapa jarang surfing mau main di daerah sana? Ya itu dia sih kendalanya, mungkin sampai sekarang gue nggak tahu sih. Kalau sekarang mungkin karena udah sosial media banyak ini ya, banyak yang ngonten lah gitu. Cuman kalau dulu kan memang informasinya kurang kan di situ sebenarnya, nggak kayak Bali lah gitu. Sebenarnya Indonesia tuh banyak banget lah spot surfing. Oke, lanjut Bang. Terus jadi mulai dari situ? Iya, seminggu kayak gitu deh. Jadi seminggu atau berapa hari kalau misalnya ombaknya nggak ada, kita bisa langsung cabut sih. Jadi dari situ ya udah kita nelusurin garis pantai Jawa tuh. Jawa kan begini ya. Pulau Jawa. Tergantung lo lihatnya begini. Ya gini kan. Gini. Iya, gini. Ya udah nelusin garis pantai Jawa aja gitu. Jadi dari Banten, Anyer, bla bla gitu. Nah, kita lanjut dari situ tuh kita langsung ke Labuan Ratu. Karena di garis pantai itu tuh nggak banyak bisa dipakai buat surfing kan. Kita nyari juga sih sebenarnya di Labuan Ratu. Bang, minum Bang. Enggak, udah. Di Labuan Ratu. Nah, jadi kita pemberhentian yang kedua tuh buat stay surfing itu di Labuan Ratu. Labuan Ratu itu ada Sawarna, ada Karangsari, Karangaji, Karanggigi, Karanggigi gak bau. Cimaja. Oh, Cimaja, Sawarna gue tahu. Mana tahu ya? Nah, itu karakter ombaknya beda-beda tuh. Oh, padahal satu garis pantai itu ya? Satu garis pantai, tapi Sukabumi, Labuan Ratu. Tapi dia punya ini ombaknya beda. Iya, karakter ombaknya beda-beda. Sekarang itu ya yang paling terkenal sebenarnya Cimaja semuanya. Cimaja, iya. Itu banyak juga tuh yang boleh ke situ. Makanya di samping Cimaja tuh ada yang lebih ganas sebenarnya. Gue lupa lagi namanya. Lupa Bang. Gimana? Nggak tahu. Lupa. Main di Cimaja. Sebelah Cimaja tuh pas banget, sebelah spotnya itu tuh yang udah pro aja tuh yang berani main di situ. Gila banget tuh, gede. Terus lu terus lu di situ tuh baru ada kejadian-kejadian mistis tuh di situ. Nggak tahu deh, itu emang karena Nyiloro Kidul ya, ke daerah situ tuh. Labuan Ratu kan Nyiloro Kidul ya. Itu gimana Bang ceritanya? Ya karena kita sebenarnya teman-teman surfer itu nggak ada yang terlalu percaya gitu sih sebenarnya, karena kayak udah santai aja gitu, anak pantai santai ya kan. Jadi nggak terlalu percaya, tapi ngalamin. Jadi kayak di Labuan Ratu tuh kita berapa hari ya? Kita taruhlah seminggu lah gitu. Seminggu. Nah waktu itu kita surfing di Karangaji. Karangaji. Gue takut kebaliknya antara Karangsari, Karangaji. Pokoknya di tengah-tengah itu ada batu karang tuh, Karangaji deh kalau nggak salah. Kita surfing di situ. Tempatnya itu kayak dari atas bukit itu kita harus turun dulu. Tapi terbuka sih untuk umum. Di situ ada cottage juga di situ. Nah kita biasa tuh surfing di situ sore-sore, ya pagi lah kalau tengah ombak lah. Pertama kali kejadiannya di situ sih. Jadi waktu itu sore ada beberapa bule juga. Surfing kayak biasa. Pas udah selesainya gitu, maghrib ya sebelum azan lah gitu, udah beres. Terus biasanya kita kan kalau habis surfing itu di pantai itu kita ngobrol-ngobrol lah gitu. Ya chill sambil ngegele ya biasanya. Boleh Bang. Boleh. Kenapa nih? Oh kagak. Ngegele biasanya surfing gitu. Ngegele, mushroom, Iya. Ya itu. Bintang. Ya. Small bintang. Ya biasa kan kayak gitu. Nah, masih Bang sampai sekarang. Yang mana Bang? Enggak. Takut enggak. Yang ini jangan lo cut. Terus. Enggak. Nah, yang cerita itu ini bule Brazil. Cowok cewek. Cowok Bang. Oh cowok ada gitu juga. Iya. Cowok.
Dia ngomong kan, lagi ngobrol gitu. Itu siapa tuh kata dia gitu. Dia nunjuk ke karang yang Tapi sebelum tag ini kemarin bilangnya cewek. Karena cowok ada bini gue cowok ya, terus itu. Nah dia nunjuk ke karang yang di tengah itu. Itu. Nah di situ dia nanya kan, "Wih, itu di mana biar ke situ?" Jadi jadi posisi itu gini deh. Ini tempat kita ngambil ombak tuh di sini kan. Di sini ada karang nih bang. Di sini. Jadi ombak itu kan jalan tuh ke sini kan. Nah buat ke sini itu bisa, tapi kaki lu robek-robek karena kan dia tajam, karang-karang yang tajam gitu. Dan ngapain juga di situ, cuman kayak batu karang onggahan doang gitu. Nah dia nunjuk, kok ada itu, gimana dia bisa ke situ, dia bilang gitu. Terus kok ada cewek di situ lah. Terus kita ngeliatnya, lah enggak ada siapa-siapa di situ. Gitu. Terus masa lu nggak lihat? Enggak, ya gitulah. Terus lu lihatnya siapa? Ya cewek, pakai baju apa? Nggak pakai baju lah. Terus gitu. Itu juga pengen ya kan? Itu juga pengen bang. Lu yang bener pakai baju apa bang? Nggak pakai baju, ngapain? Gitu. Pakai, dia bilang tradisional Jawa, jadi pakai baju tradisional Jawa. Apa kemben apa sih biasanya? Nah terus dia pakai kain gitu. Terus ada pernak-pernik. Dia ngomongnya kayak gitu. Cantik gitu dia bilang. Cuman emang dia doang yang lihat. Lu nggak lihat? Yang kawan-kawan nggak lihat? Nggak lihat. Kita ada 7 orang ada lah kali. Yang bule itu ada 3 orang gitu. Yang lihat tuh emang dia doang, orang Brazil itu. Terus kita panik kan, yang anak-anak lokal tuh. Coba karena udah mau maghrib kan. Cabut kita ke penginapan. Terus teman gue ngasih lihat yang kayak gini enggak, yang kayak gini, kita ngeliatin. Iya, dari foto-foto. Iya, foto-foto. Iya itu. Ini apa bang? Ini Iya itu. Ini Roro Kidul, di Lorong dan lain-lain gitu. Dia bilang, iya kayak gini, mirip kayak gitu. Terus ya udah kita kesini, wah gila lu ngelihat penghuni apa yang megang daerah situ tuh. Penguasa daerah itu. Percaya nggak percaya sih, cuman dia ngomong sendiri dan dia nggak pernah lihat itu sebelumnya kan. Dan bule ya skeptis sama apalagi hal yang kayak gitu kan dia nggak percaya. Itu kejadian sih, cuman kita nggak diganggu sih sebenarnya selama surfing di Pelabuhan Ratu tuh nggak ada kejadian mistis apa sebenarnya aman sih di situ. Pakai celana hijau pun nggak masalah sih di situ. Nggak pernah ada kejadian yang kalau nggak pakai celana malah ya. Iya, bisa nggak umpan dan terus kalau gue kan nggak terlalu gede soalnya. Akhirnya gede. Itu kejadian pertama di long trip itu kan. Ya karena nggak diganggu ya, menurut gue sih cerita biasa aja sih sebenarnya di situ. Nah beres di situ kita lanjut ke nelusurin garis pantai lagi tuh. Ada lagi namanya ombaknya Loji. Cuman kita lewat karena ombaknya nggak masuk lah, kecil. Nah spot selanjutnya kita berhenti di Ujung Genteng bang. Ujung Genteng masih daerah Jawa Barat kan. Di Ujung Genteng itu karena ombaknya juga nggak masuk, kecil. Akhirnya kita cuman kayak 2 malam di situ, cuman nikmatin hari-hari aja di situ. Soalnya kalau misalnya ombaknya kecil, kan bawahnya karang kan, bahaya lah buat surfing di situ. Oh iya. Ya bisa luka-luka loh. Nah kita 2 malam di situ. Kebetulan gue sakit. Gitu. Sakit demam lah di situ. Gue bilang nggak apa-apa, lu aja yang main-main, gue stay di hotel aja gitu. Terus teman-teman gue si Rifki, si Vika, Gilang itu memutuskan untuk udah kita berangkat lagi, gue bilang gitu. Itu malam-malam tuh bang. Berangkat tuh maksudnya pindah lokasi. Tujuan selanjutnya kita ke Pangandaran kan. Itu lu dalam kondisi sakit? Sakit. Jadi demam tuh. Ya demam biasa lah, meriang gitu. Merindukan si sayang. Kalau yang nggak biasa gimana? Bingung gue. Demam nggak biasa. Gue mikirnya gitu, demam biasa. Ya. Nah malam itu ya udah mereka aja yang memutuskan buat cabut. Jadi kita berangkat Pangandaran, kasihan si Afi sakit gitu.
Ya udah, jadi yang nyetir itu si Rifki, bang tidur dulu. Terus. Rifki, gue di belakang. Pas kita mau berangkat, si warga di situ sebenarnya udah ngelarang. Orangnya. Iya, warga Ujung Genteng tuh mau kemana neng, ya gitu lah. Mau lanjut jalan.